Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sri Winarni, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Masjitoh 4 Pandak, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, maka pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki perilakunya. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyannya, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani, di mana ing ngarsa sun tulodo dimaknai dengan di depan kita harus bisa memberikan teladan bagi anak didik kita. Peranan guru sangat besar dalam memberikan keteladanan bagi peserta didik kita. Ing madya mbangun karsa dapat dimaknai bahwa ketika kita di tengah, kita harus membangun keinginan. Dalam hal ini, memberikan motivasi dan dapat memposisikan diri sebagai seorang guru yang dapat dijadikan sebagai teman dan juga tempat peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Tutwuri handayani yang mempunyai arti ketika kita di belakang, guru harus memberikan dorongan. Guru harus selalu mampu memotivasi dan mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan minat, bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengemukakan tentang konsep trisentra, di mana pendidikan anak di dalam hidupnya mempunyai 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat. Alam keluarga, dalam keluarga orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga tersebut, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang dengan kualitas yang baik. Lingkungan sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar secara formal. Di dalam sekolah, guru harus dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan tutor bagi para peserta didik. Lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Di dalam pergaulan di masyarakat, anak dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, di mana anak dapat memperoleh pembelajaran dalam kegiatan masyarakat tersebut. Implementasi di sekolah saya. Pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan adalah 1. Pembelajaran yang berpusat pada anak, yang mempunyai makna bahwa proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Dalam pembelajaran ini, kita harus berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang ada pada anak, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif menyenangkan. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun. Pendidik adalah penuntun anak dalam mencapai kekuatan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam di mana anak berada berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada.
Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pendidik, sehingga harus mampu mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dengan tidak meninggalkan norma-norma dan budaya yang ada. Dalam pembelajaran di sekolah, kita harus menuntun siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didik melalui kegiatan bimbingan, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik harus mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan dapat memanfaatkan alam sekitar guna tercapainya tingkat pendidikan perkembangan anak. Hal ini dapat kita lakukan dengan berdiskusi pada teman agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu menanamkan dan menguatkan nilai-nilai karakter yang baik, yang berbudi pekerti agar anak tercapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Melalui pembiasaan karakter ini, diharapkan anak dapat mencapai keteladanan, tuntunan, dan pengajaran serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, kurangnya tingkat pemahaman wali atau orang tua tentang ilmu bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang perlu dikembangkan. Mereka hanya mementingkan dari segi kognitif saja. Yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pendidik tentang ilmu teknologi, sehingga menjadikan permasalahan dalam penerapan pendidikan berbasis teknologi. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, khususnya dalam pengembangan di sekolah. Solusi yang dapat diterapkan adalah mengadakan parenting wali murid yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pola pemikiran pendidikan yang berpusat kepada anak. Yang kedua, mengadakan diklat-diklat, kursus-kursus yang dapat membantu pemahaman pendidik tentang penggunaan IT. Yang ketiga, mengadakan sarana dan prasarana dengan cara mengolah dari dana BOP yang diberikan oleh pemerintah, serta membuat proposal-proposal pengajuan sarana dan prasarana sekolah. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sri Winarni, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Masjitoh 4 Pandak, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, maka pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyannya, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya bangun karso, tutwuri handayani, di mana ing ngarsa sun tulodo dimaknai dengan di depan kita harus bisa memberikan teladan bagi anak didik kita. Peranan guru sangat besar dalam memberikan keteladanan bagi peserta didik kita.
ing madya mbangun karsa dapat dimaknai bahwa ketika kita di tengah, kita harus membangun keinginan. Dalam hal ini, memberikan motivasi dan dapat memposisikan diri sebagai seorang guru yang dapat dijadikan sebagai teman dan juga tempat peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Tutwuri Handayani yang mempunyai arti ketika kita di belakang, guru harus memberikan dorongan. Guru harus selalu mampu memotivasi dan mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan minat, bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.